Di Borneo, setiap langkah adalah cerita. Dan inilah awal dari semuanya. Di ufuk timur Borneo, petualangan saya dimulai. Langkah setia membawa saya ke utara, menjejak perbukitan Krayan, negeri sunyi di atap Borneo, di mana saya mencecap keberanian lain. Aku yang banyak. Oh, siapa yang banyak? Itu bapaknya yang banyak. Kan, ayo. Ayo. Nah. Pahit. Terus menyusur ke selatan, mencari hasil alam di antara lumpur likat yang memikat. Setiap sudut Borneo selalu menyajikan hal yang berbeda. Kali ini saya bersama ibu-ibu akan mencari kerang di Sungai Telan, Kalimantan Selatan. Di Sungai Ladung, kalau airnya udah mulai pasang seperti ini, sore-sore terik mataharinya udah nggak ada, ibu-ibu sama bapak-bapak ramai-ramai kita mau cari kapah ya ibu? Kapah, jadi dia semacam kerang tapi bentuknya minimal segini. Itu mana? Nah, udah dapet cara carinya, diraba-raba lumpurnya, terus dikorek-korek sampai dapat. Nah, ini dia yang namanya kerang kapah. Jadi dia nih lumayan besar ukurannya. Terus warnanya itu kuning-kuning kecoklatan. Masukin ke bengkalang. Mencari kapah atau kepah tidak mengenal musim. Namun pencarian dengan hasil terbanyak biasanya saat musim kemarau. Di waktu seperti ini, air sungai surut dan kapah terlihat menancap di permukaan lumpur. Untungnya menurut saya kerangnya hari ini mudah diajak kerjasama. Jadi meskipun carinya susah, nyamuk harus nembus ranting, pohon bakau, dan cukup lembab cuacanya, tapi kerangnya cukup kooperatif, mudah didapatkan. Aku yang banyak. Oh, siapa yang banyak? Itu bapaknya yang banyak. Emang dari tadi nih bapak dapat paling banyak nih. Tangannya beruntung. Nah, ini langsung kita bawa pulang ke rumah ya. Ya. Tapi biasanya kan kalau kerang yang diambil dagingnya untuk dimakan. Kalau ini enggak, yang kita ambil cangkangnya. Cangkangnya digunain buat olah kapur. Jadi kapur yang putih bersih. Nah, habis ini saya mau ikut prosesnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu pulang. Cangkang kapah harus melalui penjemuran untuk menghilangkan kandungan air yang masih tersisa. Penjemuran biasanya memakan waktu 1 hari jika sinar matahari cukup terik. Tahap awal pembuatan kapur adalah dengan membakar kapah. Pembakaran dengan suhu tinggi akan melunakkan cangkang kapah. Untuk bisa dapat hasil yang maksimal dan api yang super panas, pemilihan kayu bakarnya juga nggak boleh sembarangan. Jadi ini kita pakai kulit kayu karuing. Jadi nanti super panas semuanya ini. Nggak kebayang tuh, pasti keringetan. Dibutuhkan 5 jam pembakaran agar kerang melunak. Saat pembakaran, kalsium karbonat yang terkandung dalam kapah ikut memanas sehingga menyebabkan tumpukan pembakaran ini super panas. Nah, ini asapnya luar biasa. Saya benar-benar ngomong nggak pakai tarik nafas sama sekali. Tapi justru ini masih awal. Kalau nanti proses pembakarannya udah mau selesai, justru yang keluar bukan asap, tapi api. Udah ya, nafas saya habis. Setelah pembakaran, pendinginan kapah memakan waktu 1 hingga 2 jam.
Lihat hasilnya lumayan banyak dari pembakaran sebelumnya. Dan kulit kerang yang tadi keras banget, nih, tek, udah jadi rapuh. Beratnya, ini dia hasilnya yang tadi pembakaran berjam-jam. Habis ini prosesnya masih ada lagi ya Pak? Iya. Dia kenapa dia harus disiram pakai air yang super panas dan mendidih supaya kerang yang bentuknya padat seperti ini langsung jadi cair, terus mendidihnya kayak lagi di wajan pas disiram. Pengadukan dilakukan langsung di kotak kemasan. Satu kemasan dengan berat kurang lebih 20 kg dijual dengan harga Rp70.000. Saya pikir kapur yang udah jadi tuh bentuknya bakal kayak serbuk-serbuk, mirip kayak kapur tulis kalau dipatahin. Tapi ternyata enggak nih, jadinya kayak adonan, adonan kue. Petualangan saya lanjutkan. Saya mau mencari obat tradisional yang terkandung di dalam ulat. Memanfaatkan ulat kelatang sebagai makanan dan obat tradisional sudah dilakukan masyarakat Dayak Lundaya secara turun-temurun hingga saat ini. Tanda-tandanya apa Pak kalau kelatangnya ada? Ada kotoran-kotoran jatuh dari atas tuh kan. Itu ke sebelah sini? Iya, Nah, sampai di bawah ini. Ya, ini. Basah sudah kan baru-baru. Ya. Untuk ukuran ulat yang ukurannya sekelingking, menurut saya ini Iya. kotorannya banyak juga. Banyak juga. Berarti banyak Pak di atas? Banyak di atas. Wih. Wah. Waduh, Banyaknya. banyaknya. Nih. Banyak banget. Tuh. Nih warnanya merah, ya ampun. Itu apa ya bahasanya? Gendut, gendut. Dan dia Gendut, warna kelatangnya ini merah-merah. merah-merah, persis kayak warna kayunya. Kayunya dalamnya juga warnanya. Di celah dan lubang batang, kelatang bisa ditemukan. Semakin besar kelatang, semakin banyak pula kandungan empedunya, yang dipercaya masyarakat Dayak Lundaya dapat mengobati berbagai penyakit. Empedunya biasanya kalau di hewan lain, empedu itu kan warnanya gelap ya, Iya. abu-abu, hijau. Tapi kalau kelatang, empedunya bersih banget, Bersih, warnanya putih. putih, bening, dan ini yang paling bagus kalau dimakan. Iya. Manfaatnya paling banyak empedunya. Iya. Dikunyah? Dikunyah? Apa rasanya? Enggak, Pak. Iya. Enggak, Pak. Ayo makan. Bapaknya nggak mau kasih tahu saya rasanya apa ya. Ayo makan aja. Ya. Ada gremet-gremet. Coba ya. Coba. Ayo. Kayak suruh makan sayur, ayo waktu kecil. Ayo, Nak. Ayo. Makan. Ayo. Ayo. makan. Banyak. Pahit. Pahit banget. Terus empedunya tuh pecah juga jadi Iya, rasanya pahit. Ini muka aku udah berair. Sekarang sebelum dibakar, kita pisahin dulu yang kecil-kecil sama yang besar. Kalau yang kecil-kecil itu masih bisa dibakar, tapi kalau yang besar-besar nanti kita ambil empedunya saja. Iya. Nah, jadi disortir dulu. Jika kelatang besar bisa langsung dikonsumsi, kelatang kecil akan dibakar di dalam bambu atau disebut dengan mutung tanpa tambahan bumbu.
Kalau kelatang yang besar, itu empedunya pasti ada 2. Jadi kita ambil dua-duanya, habis itu disaring airnya. Iya, Dan ini masuk dalam botol. botol. Ini baunya. Akhirnya botol kecil ini penuh juga. Untuk ngisi satu botol ini tadi kita perlu lebih dari 20 kelatang ya Pak. Iya. Nah ini nanti dijual sampai ke perbatasan. Jadi sampai Malaysia pun cari empedunya kelatang. Iya. Dijualnya berapa Pak harganya? 100.000. 100.000. 100.000 buat satu botol kecil ini. Kuat. Yang kuat. Kurang kalsium nih. Pekerjaannya berat dan waktunya lama, jadi ganti-ganti pemain.